kita sudah membantu dinas membuat perbuk pendidikan inklusif. Iya. Turunan dari Perda ya, kita Iya. sudah bantu itu dan sekarang tinggal dinasnya bagaimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santrekona, channel yang memang diciptakan untuk berbahagia, bersenang-senang dan anti galau. Saat ini tamu Santrekona adalah Ketua Pelopor Disabilitas. Peduli disabilitas. Pelopor Peduli Disabilitas. Itu Ketua Situ Bondo. Mbak Lulu Ariantini, Situ Bondo ya. Saya nggak tahu seberapa besar pedulinya sama PPD sampai Mbak. Peduli banget wong saya pendirinya. Oh, jelas berarti peduli banget. Kalau saya sih biasa-biasa aja sih. Gak terlalu peduli, gak kenapa juga aja. Nah, selamat siang Mbak Lulu. Apa kabar Mbak Lulu? Ya, alhamdulillah baik. Oke. Saat ini pembahasannya mengenai buku ini ya, karena buku ini sudah dicetak sama PPDIS ya. Seri Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Situ Bondo. Oke. Ini berapa bulan buat ini Mbak Lulu, buat buku ini? Berapa bulan itu ya? Itu timnya. Wah, ada timnya ini? Iyalah, ada tim dari PPDIS. Ada yang dimotori oleh Mas Lutfi. Kita tahu kan, Mas Lutfi Iwan Dinas, Mar Lutfi Iwan Dinas. Wah, itu salah satu tim dari PPDIS yang selalu membuat buku untuk PPDIS. Baik itu untuk NGO nasional atau internasional. Boleh baca-baca yang lain. Banyak sudah dijual yang sudah kita enggak dijual. Boleh nanti kalau mau boleh datang ke PPDIS. Ya kalau mau, ini kan pendidikan inklusif di Kabupaten Situ Bondo. Berarti sudah banyak sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Ya, sebenarnya kan itu dimulai dari 2017. Oke. 2017 kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, waktu itu MOU dengan Bupati, ditindaklanjuti dengan dengan dinas, salah satunya Dinas Pendidikan. Sejak 2017 akhir, waktu itu Oktober, itu sudah ada pelatihan pendidikan untuk guru-guru reguler terkait dengan pendidikan inklusif. Dan itu dilakukan tiap tahun, rutin tiap tahun. Dan berganti-ganti orangnya. Pertama guru kelas bawah, guru kelas atas, setelah itu nanti berganti guru lagi, seperti itu. Yang awalnya baru 21 sekolah sampai akhirnya terakhir kemarin 2020 itu sudah 184 semuanya. Lembaga pendidikan. Enggak, gurunya. Gurunya. Berarti ada pelatihan khusus. Ada satu sekolah itu yang sudah 3 guru, 2 guru yang sudah dilatih seperti itu. Kalau SLB sendiri ada berapa di Situ Bondo? Kalau SLB di Situ Bondo itu baru 3. Di sini yang swasta di belakang kantor PPDIS, belakang Pemda, sama Demung itu negeri, sama sama di Asem Bagus. Oh, SLB di sana. Ya. Berarti gurunya menggunakan bahasa isyarat ya? Ya, lihat-lihat kelasnya. Kalau tidak ada kelas tuli ya mereka nggak pakai bahasa isyarat. Kalau sekolah inklusif itu beda dengan sekolah khusus atau sekolah SLB. Kalau sekolah inklusif itu sekolah reguler yang dimana salah satu siswanya ada siswa difabel, anak difabel atau anak dengan berkebutuhan khusus, seperti itu Mas. Kalau SLB kan khusus untuk semua anak-anak disabilitas. Untuk yang sudah menyelenggarakan sekolah inklusif, kalau ada siswa yang tuli menggunakan ini juga bahasa isyarat? Tidak harus menggunakan bahasa isyarat, itu diperkenalkan iya. Ada metode-metode yang sudah diajarkan saat pelatihan dan PPDIS bersama dengan tim fasilitator itu sudah menghasilkan perangkat pembelajaran untuk siswa-siswa yang ada di sekolah reguler. Salah satunya kalau siswa tuli seperti apa, siswa autis seperti apa, seperti itu. Oh, kalau segini itu berapa, Pak? Apa itu? Segini. Maksudnya segini? Ini berapa ini? 9. Salah. Apa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terserah deh kalau mau gitu. Ya, bisa jadi hostnya Santrekona ini berkebutuhan khusus juga.
Nah, terus kenapa nggak muridnya yang diginikan, Mbak, dibawa ke pelatihan? Soalnya kan objeknya kan murid bukan siswa. Oh, bukan. Ini kan ke pendidikan inklusif. Bagaimana sekolah itu siap dengan jika ada siswa yang difabel seperti atau siswa yang berkebutuhan khusus agar mereka tahu bagaimana cara menanganinya. Kalau siswa ya dia kan tinggal belajar saja. Bagaimana guru-guru itu bisa melayani kebutuhan saya sebagai siswa misalnya seperti itu. Bukan siswanya yang diajarkan, bukan. Tapi kan dia bersosialisasi dengan siswanya. Nggak ada masalah selama ini di saat kita monitoring ke sekolah-sekolah, ternyata anak-anak dengan disabilitas itu sosialisasinya bagus dengan siswa-siswa reguler lainnya. Berarti ada gini ya, nggak ada masalah ya? Nggak ada. Cara interaksi itu dengan sendirinya akan muncul. Kalau teman-teman ada ya siswa tuli itu di kelas itu sampai ada temannya itu yang paham bahasa dia, gurunya nggak paham, temannya yang paham. Justru temannya yang memberikan penjelasan, ini loh caranya seperti itu. Karena interaksi anak itu kan lebih cepat ya dengan teman-temannya seperti itu. Nggak ada masalah. Tapi masalah bullying itu nggak ada ya? Atau dijauhi secara sosial? Gitu? Kebanyakan nggak ada. Tapi pernah kemarin ada, tapi bukan bullying. Mungkin ya, kan anak-anak biasa nih. Kalau saya mengatakan anak-anak, siapa sih yang selama jadi anak-anak itu nggak dan kutip katanya orang nakal, enggak. Mungkin mereka ingin tahu atau ada gojlokan-gojlokan sayang biasanya itu kan. Tapi memang sudah kita lakukan sosialisasi di sekolah tersebut dan sampai saat ini tidak ada lagi bullying seperti itu. Nah, itu di lembaga pendidikan yang inklusif itu akses sudah gimana? Nggak semuanya. Karena pada intinya kan seperti ini, kalau kita menunggu sekolah itu secara fisik sudah akses, kapan kita mau menerima anak-anak dengan disabilitas? Tapi itu sambil lalu saja. Tapi beberapa sekolah yang ada siswa dengan difabel, daksa yang butuh kursi roda atau lain-lain, itu sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Bagaimana nanti Dinas Pendidikan juga bisa membantu membangunkan akses untuk adik-adik yang sekolah di sekolah negeri ini atau sekolah swasta seperti itu. Kan ada difabel yang nggak butuh akses juga nih, Mas. Iya. Gitu. Kayak apa? Iya, anak-anak autis, anak-anak apa ya? Kalau anak tuli kan enggak. Ada anak daksa tapi dia masih bisa jalan, bisa naik tangga, masih bisa. Berarti tiap bulan ini ya, Mbak Lulu selalu memantau lembaga pendidikan selama pandemi enggak. Terakhir kita itu 2020 masa pandemi itu masih kita satu-satu kita datangin. Selama ini kita mantaunya kan kita ada grup. Oke. Ya, Mbak bisa sebutkan enggak sekolah mana aja yang inklusif, Mbak? Banyak sekali nih. Tapi contohnya salah satu sekolah yang inklusif itu kalau di kota yang swasta SD Nurul Ansor, SD Muhammadiyah. Kalau yang negeri itu ada SD Dawan 4, ada SD Kilensari 4, ada SD mana lagi? Olean 2. Dan semuanya di sini. Iya kan katanya biar tahu yang negeri dan swasta ada seperti ada itu. Iya. Kalau begini, Mbak, apa namanya kayak teman tuli yang kalau penglihatan itu apa? Oh, netra. Iya, netra. Ada di SD Balung. Sekolahnya gimana? Sementara mereka nggak pakai braille karena teman-teman netra sendiri sekarang kan sudah banyak pakai aplikasi. Saya sudah komunikasi dengan teman saya yang netra dan kebetulan dia juga guru. Apakah anak-anak netra ini harus mempelajari braille? Ternyata enggak. Yang penting mereka sekolah dulu, nanti boleh dikenalkan. Karena sekarang kan sudah jarang sekali buku dengan braille, semuanya pakai aplikasi sudah seperti itu. Kalau pengenalan itu bisa nanti kita lakukan. Kemarin saya sudah komunikasi dengan Pertuni Jatim, mungkin suatu saat mereka akan datang untuk mengajarkan adik-adik ini mengenal huruf braille. Tidak harus paham, tidak harus bisa, maksudnya tidak harus di sekolah diajarkan dengan pembelajaran huruf braille, enggak. Seperti yang penting itu. Kenal dulu ya? Iya, yang penting kenal saja. Ya, jadi sudah begitu jauh ya pendidikan yang digagas sama PPDIS ini. Selain buku ini, PPDIS buat buku apa lagi, Pak? Banyak bukunya. Yang dibuat PPDIS? Iyalah, PPDIS yang bikin. Masa bekerja orang sama lain? dengan siapa? Mas Lutfi. Loh, masa Mas Lutfi punya percetakan? Udah, males. Di sini.
Di sini ada Santrekona basis. ini nggak bisa untuk iklan, nanti bayar Di gitu. sini ada basis publishing ya. Basis publishing. Jadi teman-teman yang mau nyetak bisa di basis publishing kan, ya. Benar, Yang mau benar. nyetak buku kan. Tapi kayaknya ini nggak Memang terdeteksi. kenal sama publishing. Nggak, ini nggak terdata di basis publishing. Ya, artinya paling cuma disuruh ikhlas-ikhlasan aja basis publishing. Enggak lah, profesional. Kita profesional, kalau masalah buku kita profesional. Buku apa lagi coba? Santrekona nih yang nggak profesional. Namanya Santrekona kan, namanya Santrekona kan ya harus ikhlas gitu kan ya. Mbak, buku selain buku ini buku apa lagi? Buku Difabel Berhadapan dengan Hukum. Difabel berhadapan Kita dengan- ada buku saku SOP layanan kesehatan bagi disabilitas untuk rumah sakit, puskesmas dan lain-lain. Ada lagi kita Berarti bikin setiap roadmap. puskesmas sudah punya ya buku? Sudah ada buku, ada poster, Di itu setiap ada. puskesmas? Iya, puskesmas, rumah sakit, klinik sudah ada. Oh. Sudah ada. Kemarin teman saya tuli itu dia ke bidan saja, ternyata dia sampai foto. Keren, PPDIS ada nih. Iya. Di Rumah Sakit Elizabeth yang swasta pun sudah ada. Semua rumah sakit sudah ada. Tapi nggak pernah mengalami kesalahan ya yang bilang sakit kepala ternyata Enggak, sakit sudah. ini, Enggak, gitu, kan kemarin sudah dengan Dinas Kesehatan, PPDIS ada pelatihan bahasa isyarat untuk semua petugas di puskesmas dan rumah sakit. Sudah Oke. dilakukan berkali-kali seperti Pelatihan itu. pernah? Sudah. Ber- Yang nggak bisa bahasa isyarat kan hostnya Santrekona. Oh bisa dong. Baik. Ih, gimana itu? Udah, nanti diprotes sama teman-teman tuli. Nah, berarti udah banyak buku yang diterbitkan Iya, sama PPDIS ya. Tadi perkembangan untuk inklusif itu sudah luar biasa di Situbondo ya. Iya. Yang terakhir sudah mendapatkan penghargaan menjadi kabupaten inklusif. Iya. Kegiatan yang sekiranya dalam waktu dekat ini PPDIS apa saja? Kita persiapan temu inklusi nasional temu nih. inklusi nasional. Iya. Kayaknya Oke. Santrekona juga harus selalu Oh kalau itu Nyata. lain itu profesional itu. iya, profesional. Profesional orang nasional kan harus profesional kan. Oh iya, terkait dengan pendidikan inklusif itu Ya, kita gimana? sudah ada perbubnya loh. Perbuknya PPDIS ada? sudah ya. Zamannya siapa dibuat perbuk itu? Sejak ya yang saat ini kita dari 2020 itu Iya. sudah mulai merancang perbuk disahkan tahun 2021 kemarin. Oke. Tapi masih belum ada sosialisasi dari dinas. Itu penting sebenarnya. Kita sudah membantu dinas membuat perbuk pendidikan inklusif. Iya. Turunan dari Perda ya, kita Iya. sudah bantu itu dan sekarang tinggal dinasnya bagaimana nih dinas untuk mensosialisasikan perbub ini kepada semua masyarakat khususnya kepada dinas sekolah-sekolah baik Disahkannya dari TK sudah perbuk sudah, itu. Tinggal 2021. sosialisasi ke sekolah-sekolah belum. Ya itu tugasnya dinas kan. Oh, sekarang Kita sudah kan 2022, kita Mbak, ya. sudah bantu monitoring kita. Iya, tuh. Oke, jadi ya kepada Dinas Pendidikan Situbondo saya harap segera sosialisasi. Iya. Ya, Mbak, ya. Soalnya Masih banyak yang nggak tahu Ma- tuh. apa namanya temu inklusi nasional tahun berapa? 2023. 2023. Ya, awal. Kegiatannya apa aja di temu? Banyak lah. Nanti salah satunya kayaknya GSM tuh. Jadi GSM siapa? nggak tahu ya. GSM itu akan membantu tim panitia itu dengan camp literasi. Wah keren ya, camp literasi inklusif. Apa sih yang nggak keren dari GSM? Iya, memang GSM keren. Meskipun salah satu orangnya nggak keren banget. Emang GSM yang nggak keren gitu. Nah, Mbak, ini kalau masalah ini kan ada lembaga pendidikan inklusif, Iya. pendidikan formal dan non formal. Kalau yang non formal ada nggak yang inklusif? Kayak TPK gitu loh. TPK sebenarnya belum, tapi kalau kita mau jujur, mungkin ada, tapi belum terekspos ya. Iya. Karena kalau melihat pengalaman saya sendiri, saya dulu kan ngajinya di surau. Teman saya nggak ada yang difabel, cuma saya. Kalau melihat adik-adik yang sekarang pun, mereka rata-rata kan juga mengaji juga nih di TPK, di mana berarti kan TPK sebenarnya sudah ada yang inklusif, hanya masih sebatas mereka ya sudah mereka saya terima seperti itu.
Tapi ini ada kemarin masukan dari teman PPDIS juga sih, bagaimana teman-teman difabel itu juga nanti difasilitasi untuk mengaji, dipanggilkan guru tanfid atau apa. Tapi ini lebih khusus kepada anak-anak netra, anak-anak tuli seperti itu. Kalau anak-anak daksa kan mereka masih bisa nih di sekitar mereka untuk belajar di surau atau di TPQ seperti itu. Ya soalnya kan penting juga Pak pendidikan inklusif untuk pendidikan non formal itu kan ya. Karena Situbondo ini kan kota santri kan ya. Jadi bukan santrekona kan? Santri kuna. Jadi perlulah harus ada pendidikan inklusif TPQ itu non formal. Betul. Terus saya ini Mbak, yang pentingnya buku ini dibuat itu apa? Ini sebagai wawasan saja bagi orang biar tahu nih. Kalau mau tahu pendidikan inklusif, tolong baca ini seperti itu. Untuk sosialisasi juga memudahkan kita bersosialisasi karena nggak mungkin kita kan hanya berapa orang sih PPDIS, berapa jangkauan kita, tapi dengan buku ini semakin banyak orang yang paham terkait dengan pendidikan inklusif seperti itu. Oh, istimewanya yang apa dari buku ini? Kalau bukan Ya, karena karena buatan kita sendiri nih. Oh, buatan kita sendiri. Buatan PPDIS sendiri nih. Jadi itu yang buat istimewa. semua orang yang aktivis pendidikan gitu, Pak ya. Ya, ini yang wajib baca buku inilah, seri Podeman. Akan ada buku kedua lagi nggak tentang pendidikan inklusif? Kita lihat nanti deh. Terakhir, Pak, kata. Ya. Dari tadi perasaan terakhir Nggak, terakhir. Harapan Mbak terhadap Kabupaten Situbondo ini mengenai inklusif? Kalau secara garis besarnya, bagaimana Situbondo benar-benar menjadi kota inklusif karena sudah banyak kota dan kabupaten lain di luar Situbondo itu yang mencontoh Situbondo yang sudah inklusif. Jadi saya berharap Situbondo akan semakin bagus lagi terkait dengan inklusifnya. Bukan karena sekarang sudah dijadikan contoh sama beberapa kabupaten dan kota, malah nanti Situbondonya lupa dengan tugasnya untuk menjadi kabupaten inklusif seperti itu. Bagaimana benar-benar semua masyarakatnya, termasuk kelompok marginal itu, salah satunya disabilitas, terpenuhi hak dan kewajibannya sama dengan masyarakat lain, dari pendidikannya, dari ketenaga kerjaannya, dari sosial, dari aksesibilitasnya, dan semuanya deh seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi buku sudah dibuat, perbuk sudah dibuat, roadmap yang sudah dibuat. Yang paling penting dari itu adalah pola pikir yang inklusif. Betul. Bagaimana jadi, orang mindsetnya sudah sama. Mindsetnya yang paling penting itu. Ya mungkin cuman itu. Terima kasih bincang-bincangnya Mbak Lulu. Sama-sama. Nanti ke depan kita bahas tentang buku yang hukum ya. Oke. Buku yang hukum, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Salam inklusi, salam inklusi. Salam inklusi. Ini Pak ya. Ya. Salam literasi. Sampai jumpa kembali.